tujuannya untuk membersihkan diri kita dari perkara-perkara yang menodai keimanan. Setiap hal yang dipelopori oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki hikmah di dalamnya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan setiap umatnya untuk menunaikan ibadah zakat. Gimana? Kenapa? Karena tidak sedikit di antara saudara-saudara kita pada saat ini, ketika mereka melihat kita makan dengan kondisi kita perut kenyang, mereka hanya bisa menahan diri. Ketika kita dapat menunaikan makan 3 kali sehari, tidak sedikit saudara-saudara kita di luar sana yang mungkin makannya masih 3 hari sekali. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengerti sadar dirinya, dia adalah orang-orang yang mengerti bagaimana menghargai orang lain, bagaimana menyikapi solidaritas antar sesama muslim. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki berupa rezeki yang sangat amat banyak. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba adalah dua. Yang pertama adalah nikmat sehat. Dengan nikmat sehat setiap hamba dapat memanfaatkan kesehatannya untuk mencari nafkah, untuk membiayai dirinya dan keluarganya. Dengan nikmat sehat seorang hamba dapat memanfaatkan momentum tersebut untuk ibadah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak sedikit orang ketika Allah Subhanahu wa taala karuniakan dia nikmat sehat, dia lupa akan nikmat sehat tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Anbiya ayat 4, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguh kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan dia kekurangan dari bentuk fisiknya. Coba lihat ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kekurangan kepada seseorang di kakinya, tidak menghambatnya untuk melangkahkan kakinya ke masjid. Bahkan kita ini yang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat kaki yang sempurna, belum tentu dapat mengantarkan kita ke rumah Allah ini makan dalam sehari semalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba bentuk tangan yang mohon maaf tidak sempurna, tapi masih bisa membuatnya untuk bersedekah, untuk berzakat, menunaikan kewajibannya, mengingat solidaritasnya kepada setiap muslim. Tetapi ketika seseorang hamba diberikan bentuk tangan yang sempurna, belum tentu dia dapat memanfaatkannya. Bahkan yang memurkai tangannya tersebut dengan mengambil hak milik saudaranya. Sidang jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Konsep zakat dan sedekah merupakan dua perbedaan yang sangat signifikan. Zakat merupakan ibadah wajib yang harus kita tunaikan di bulan Ramadan, lebih tepatnya di dalam bulan Ramadan. Sedangkan sedekah merupakan bentuk kesadaran diri kita, bentuk kesadaran iman kita untuk menunaikan sedekah, memberikan kepada orang yang membutuhkan. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhir ini terjadi salah persepsi mengenai sedekah. Ada orang yang memaksa orang lain untuk menunaikan ibadah sedekah. Padahal hakikatnya konsep ibadah sedekah lahir dari diri sendiri. Bagaimana tidak ketika ada orang yang mengatakan, "Bapak hari ini Bapak sedekahkan motor Bapak, insya Allah Bapak sudah dapatkan mobil baru." Apakah ini yang namanya sedekah? Ketika kita mengeluarkan harta kita hanya untuk perihal dunia, ketika kita mengeluarkan harta kita hanya untuk perihal dunia. Padahal pada dasarnya ketika seseorang melakukan suatu amalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sungguh amalan tersebut akan diterima apabila murni lillahi taala, karena Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mendapatkan biasa dunia. Tidak sedikit orang pada zaman sekarang mengeluarkan harta yang untuk mendapatkan kembali tersebut. Memang Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kita tidak akan kekurangan rezeki jika kita bersedekah. Tetapi apakah dunia menjadi alasan kita bersedekah? Ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita rezeki yang amat sangat banyak, ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita umur yang amat sangat banyak, apakah hal tersebut menjadi dorongan kita untuk mengejar dunia, memanfaatkan harta sedekah untuk kepentingan pribadi dan kepentingan golongan? Ingatlah ini, barang siapa yang menghargai Allah Rasulnya, maka ia telah sesat menetapkan jalan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan setiap hambanya merupakan orang yang beriman sampai pada datang waktu tertentu, disitulah kita bisa menentukan siapa diri kita sebenarnya. Dan pada
pada akhirnya setiap amalan ditentukan oleh akhir kehidupan kita. Apakah kita seseorang yang akan menjadi hamba calon baik dengan konsep husnul khatimah atau su'ul khatimah? Dan semoga kita semua yang hadir pada malam hari ini menjadi hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi 'ibadi wadkhuli jannati. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai jiwa yang tenang, kembalilah ke hadirat Tuhanmu dengan hati yang senang dan gembira. Masuklah ke dalam golongan hamba-hamba dan masuklah ke dalam surga. Bayangkan jemaah, bagaimana rasanya disambut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di depan pintu surga. Tidak ada orang yang tidak masuk surga. Hatta pencuri sekalipun, penjahat sekalipun, mohon maaf, mereka ingin melangkahkan kakinya ke surga. Hanya diri kita, hanya badan kita, hanya tubuh kita menempuh arah dalam surga. Semoga insya Allah jemaah yang hadir pada malam hari ini diterima sholat, diterima puasanya, dan insya Allah kita semua akan dipertemukan kembali pada Ramadan tahun depan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.